teman makan yang gak makan teman. Tetap kita bakal ngerekomendasiin makanan yang enak tapi nggak bikin enak. Tangku langsung. Sebelum kenyang, nyam 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 nyam. Nah, Tadi outdoor, sekarang indoor. baru kami nyala channel YouTube. Ini masuk rumah gua. Tapi tetap tanpa seizin yang punya rumah ya. Jadi buat teman makan, nah, kita sudah berada Sudah terhubung. dengan Ibu Haja. Jadi Amin. di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu pejabat. Allah, Pejabatnya dapur kemas Nyimas. Ibu pejabat di balik dapur Kemas Nyimas. Iya. Kita kenalan dulu sama Mbak. Siapa namanya? Safiro Fasya, tapi biasa dipanggil OO. Iya. Aku tuh lupa, aku yang ngedit video, aku yang lupa nama Mbak Safiro. Jadi kita Tapi lebih tanpa akrab. N, tanpa N. Ya, jadi lebih akrab disapa Mbak Oo Oh, ya. ini Mbak Safiro Pasha, panggilan akrabnya OO. Mbak OO, Ada hubungan ya. apa dengan Pasha umum, Mbak? Mungkin satu Namanya satu Bang mirip. Jadi Ya. siapa Mbak Safiro ini? Mbak Safira Pasha ini, Safiro. iya Safiro Pasha atau Mbak Oo ini, jadi ownernya dapur kemas Nyimas. Jadi dibalik enaknya, lemaknya dapur kemas Nyimas ini, Beliau. inilah beliau. Jadi kita bakal ngobrol santai sama Mbak Safiro. Kita mau tahu apa ya, bagaimana sih inspirasi atau mungkin perjalanan dari dapur kemas Nyimas ini kan? Karena seperti yang diketahui, waktu lomba masak virtual kemarin dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-74, 74. ini dapur kemas Nyimas ini keluar sebagai juara kedua. Juara kedua. Kategori pindang. Kategori pindang. Kemarin apa namanya sudah kita lakukan pembagian hadiahnya juga. Narsis Nian kemarin Mbak Safiro untuk lepak. Kemarin. Jadi dengan menu kalau nggak salah kemarin Pindang telur Telur pindang telur gabus. gabus, dan itu sesuai permintaan Dewan Juri kemarin, sebenarnya bisa ganti di final Bisa ya. ganti. Iya. Tapi beliau memutuskan tetap di pindang telur gabus. Ya Nah, karena itu jadi ciri khas ya, Ya, jadi ciri khas dari Nah, dapur kemas Nyimas. sebelum lebih lanjut kita tuh penasaran, dapur kemas Nyimas. Kalau bakso Palembang Cak Mano cerita bisa bikin dapur kemas Nyimas itu. Ya, tapi sekilas dapur kemas Nyimas ini Palembang pasti ya yang punya. Nah, tapi Ya. aslinya orang mana kita tanya Ya, langsung, kita Mbak. tanya langsung. Boleh Mbak di share awal-awal buka usaha ini seperti apa? Oh, untuk nama brand ya. Kalau awal-awal memang sulit sih menentukan brand karena pertama kita cari saya pertama karena saya dipanggil Umi sama anak-anak itu mau buat dapur Umi. Ternyata setelah saya cek di Lah, Google sudah banyak. Se-Indonesia itu udah full dapur Umi. Akhirnya bingung kan. Dapur apa? Karena kenapa saya ambil nama dapur? Karena saya menjual banyak menu waktu itu. Oh, istilahnya dapur. Pempek, iya dapur itu yang mengolah bisa pempek, bisa makanan lain, makanan khas Palembang khususnya. Belum terjun ke pindang waktu itu. Masih makanan yang tadi. Masih Kedepan ya makanan tradisional Palembang. Saya ambil srikayo, pempek belah. Nah, saya yakin untuk menjual pindang itu setelah semua teman-teman banyak rekomen, seneng. Nah, karena anak kami Abibnya itu orang Palembang Oh, iya, dan orang Palembang. kami mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi mereka itu kan gelarnya di depan nama mereka itu kalau laki-laki itu Kemas. Iya. Sedangkan perempuan Nyimas. Nah, Jadi akhirnya dipadukan ya. tiba-tiba muncul kenapa nggak dapur Kemas Nyimas. Nah, awalnya Kemas itu ya nama laki-laki dulu kan untuk di keluarga kita Palembang kan istilahnya kan. Akhirnya saya tanya sama keluarganya Abib kan bagus nggak namanya. Oh bagus bisa untuk menaikkan apa ya Kental dengan kebudayaan Palembang ya, Mbak, ya? Palembang gitu kan. Akhirnya udah dapur kemas Nyimas setelah kita cari di Google nggak ada. Jadi Jadi itu inspirasinya. Jadi motivasi dari teman akhirnya memberanikan diri untuk menjual pindang. Ya. tapi pada waktu itu Mbak Oo sendiri masaknya di mana kok bisa icip temannya gitu? Dulu Pindangnya. Sebenarnya nggak kalau ada teman mau ke rumah kan kita menjamunya makan siang tuh. Jadi saya masak pindang setelah mereka cicip, wah enak katanya. Coba dijual. Kadang ada ya teman kalau kamu masak pindang aku ikutan beli ya. Nah, gitu. Jadi Akhirnya itu awal mulanya, Mbak, awal ya? mulanya akhirnya open PO, pindang ini, pindang itu. Ya dengan budget yang
belum begitu banyak kan. Akhirnya setiap hari Senin saya buka open PO pindang. Alhamdulillah banyak waktu itu. Sekitaran sini Jadi istilahnya. kalau bilangnya ulang tahunnya Dapur Kemas Nimas itu kapan pasnya, Mbak? Kalau kita ulang tahunnya gitu itu tanggalnya. 11 November. 11 November 2 tahun yang lalu. 2018. Iya, jadi tahun ini yang 3 tahun ketiga ya. Baru yang Bentar lagi tamat. Tamat SMA. Jangan Mbak Ira, jangan sampai tamat dong. Jadi besar. Nanti iya, insya Allah. Kita tuh, aku penasaran sih Mbak, karena biasanya gini kan, fenomena, ini kan kita nyebutnya UMKM ya. Iya, UMKM. Fenomena UMKM itu kadang pasang surut gitu. Iya. Apalagi sekarang lagi ada Cek Rona ya. Iya, Iya. ya. Palembang gitu. Nah, Dapur Kemas Nimas sendiri saya lihat struggle-nya itu sama kayak teman-teman UMKM lain. Bagaimana sih Alhamdulillah. menyiasati, kita ini agak serius ngomongnya Bu ya. Menyiasati fenomena Cek Rona ini? Awal-awal waktu pandemi kerasa penjualan itu bukan menurun lagi, tapi Anjlok ya, dalam Mbak? sehari itu tidak ada yang pesen, sampai bingung kan, wah nggak pernah kan. Padahal bahan dibeli gitu ya. Sudah mindang, kasarnya Iya, memang kita udah ready, Mbak, ya? ready terus. Oke. Sampai pernah itu kuah pindang itu dibagi-bagi sampai ya nggak bisa dijual lagi. bazir gitu ya? Ya nggak bisa dijual lagi. Muncullah ide saya jual umak pindang. Umak pindang Umak bumbu pindang itu yang bumbu untuk ya? memindang karena ibu-ibu kan pada Males nggak kan? kerja. Oh. Kan waktu itu kan pada libur kan. Ibu-ibu nggak kerja, otomatis kan mereka masak, nggak beli jadi kan. Nah alhamdulillah melonjak. Jadi mereka yang pertama testernya beli 1 sampai mereka beli 5 sampai waktu itu mau lebaran naik penjualan pindang gitu. Jadi ada hikmahnya ya. Iya, jadi dari sepi disitulah tadi. munculnya umat pindang. Kalau mau sedekah belum punya banyak uang ya. Iya. Rasanya kalau kita berbagi ilmu itu pada saat saya memberikan tips dan itu dipakai oleh seseorang dan itu akan menjadi amal saya gitu loh. Begitu juga sebaliknya, apalagi akan diposting di Lemak Nian Oi. Waduh. Jadi akan luar biasa dilihat ya. oleh semua masyarakat Palembang dan akan digunakan. Dan juga itu ada kepuasan tersendiri. Iya, jadi rasanya mungkin dia juga ingat, oh di Lemak Nian, oh itu Dapur Kemas Nimas. Nah, insya Allah ya, kalaupun dikenang, alhamdulillah. Jadi saya itu pernah kepoin Instagramnya Dapur Kemas Nimas. Di situ Mbak Oo-nya buka kelas pindang dan kelas pempek. Oh, baru tahu kalau pindang sama pempek itu ada bimbelnya. Jadi ada bimbelnya ya, dan langsung dilayani oleh ownernya ya. Berapa IPK itu Bu? Yang jelas macam mindang. Yang jelas baca mindang. Baca mindang. Kenapa membuka kelas Mbak? Seperti balik ke pertanyaan tadi kan. Iya. Kalau kita kan buka kelas, kita buka dapur gitu kan, buka rahasia dapur tuh. Nah, Takutnya kenapa- malah jadi pesaing ya Mbak ya, Nah, itu. kompetitor. Ada, penasaran gitu. bahkan ada yang belajar itu memang dia mau buka usaha pindang. Tapi ya kembali lagi ya, kita harus yakin kalau rezeki kita kan sudah ada takarannya masing-masing Iya. lah ya. Udah diatur. Sudah diatur, jadi nggak mungkin salah alamat, nggak mungkin ketuker lah istilahnya. Dan memang ketika saya membuka kelas, ya mungkin memang aku ada rezeki di balik teman-teman yang mau belajar Iya, gitu ya. loh. Karena untuk pindang dan pempek itu sebenarnya nggak bisa dipelajarin secara 2 jam pertemuan tuh nggak bisa, karena itu semua proses. Iya. Seperti saya mindang mungkin pada saat usia SMP ya udah belajar, udah diajarin mindang tuh segini, bawangnya, cabenya segini. Jadi memang sudah biasa karena menu pindang kan sudah utama di keluarga ya. Jadi memang tangan untuk mindang tuh kan prosesnya kan udah lama gitu loh. Nah, aku masih penasaran dengan lomba masak tadi. Cak Mano sih Mbak bakso Palembang itu. Perasaannya bisa menang gitu kan. Karena kemarin Iya. tuh Mbak Safir tuh pas di live streaming excited nih pas ngomongin menang gitu. Oh deh, di sini ya Mbak kemarin. Iya di sini lah. Bersorak kan. Padahal kemarin tuh pas awalnya ada gangguan sinyal pulau. Iya ya Allah. Cak mana rasanya? Bisa Kak? dibagi sama teman makan Mbak. Mungkin gini ya, saya
untuk pemilihan menu mungkin saya dari awal itu memang memilih menu pindang telur gabus. Tidak berubah. Tidak berubah. Terus saya pengen apa ya? Memang khas gitu loh. Saya bisa mengolah telur gabus yang tidak amis. Jadi saya pengennya testi rasa di juri itu memang masuk. Kalau memang nggak amis dan bumbu yang saya gunakan memang tanpa MSG, memang full bumbu, tidak ditambah MSG lainnya. Nah, terakhir Mbak ya, ini seru rasanya nih, tapi apa namanya, kita harus akhirin, tapi terakhir harus saya boleh nanya nih Mbak. Sekarang kan emang Corona ini kan lagi apa ya, masih Cik Rona ini masih tidak mau pergi gitu Mbak ya? Belum, bukan Belum enggak. pergi, insya Allah pergi ya, insya Allah pergi nanti, amin, kita doakan ya. Dan banyak teman-teman UMKM seperti Mbak Safiro kan mungkin ada yang nasibnya kurang beruntung ya, ada yang nggak bisa survive akhirnya harus tutup gitu. Nah Mbak Safiro sendiri mungkin bisa dong ngasih motivasi sama teman-teman yang masih struggle, masih berusaha untuk survive di tengah-tengah Corona ini kan, karena kan apa ya, ini kan masa sulit ya, kita harus saling menguatkan satu sama lain. Mungkin Berbagilah Mbak ya. Karena kita sudah punya konsumen, kita buka makanan yang agak murah di penjualan kita. Jadi masyarakat ataupun konsumen kita yang lama masih bisa membeli gitu, dan kita masih tetap bisa jualan. Dan harus kreatif. Kreatif dalam arti kata mencari menu apa yang disukain orang saat ini. Ya, inovasi Mbak ya. Inovasi. pelajari pasar gitu Mbak. Iya, misalnya kayak sekarang kan ibu-ibu nih banyak di rumah, otomatis mereka masak kan. Tapi terkadang untuk ke pasar kan sungkan, gampang sungkan, virusnya ini yang masih berkeliaran. Ngeri sedap ya. Iya, jadi akhirnya saya punya ide buat umak pindang. Jadi umak pindang itu saya jual per pack itu 20.000 untuk 5 porsi. 5 porsi, 5 porsi, 5 iris ikan. Kalau tulang itu 1 kilo. Nah, jadi kalaupun teman-teman yang mau berkreasi dengan menu jualannya, harus mencari menu yang apa sih yang disukain orang ataupun yang disenengin orang saat ini gitu. Jadi, tapi dengan budget murah dan enak gitu loh. tetap kualitas enak tuh jangan diturunin. Iya, jangan sampai, karena kalau rasa kita sudah berubah, otomatis konsumen kita akan pergi. Jadi itu perlahan. tadi salah satu menyiasati Mbak ya, dari Dapur Kemas Nimas hingga bisa bertahan sampai sekarang walaupun di tengah pandemi ya. Alhamdulillah. Bentar dulu, mungkin kita ada teman makan nih mau nanya, mungkin kalau mau ikut kelas tadi gimana Mbak? Nah, memang ini bimbel itu. Boleh Mbak dipromoin dulu? Kalau mau ikut kelas bisa WA saya ataupun DM di Dapur Kemas Nimas. Nanti kalau ada kelas yang jalan bisa diikutkan, karena untuk sekarang cuman semi privat itu hanya 5 orang. Oh, dibatasin dia. Dibatasi 5 orang, tidak lebih. Kita belum buka kelas untuk yang banyak orang karena situasi jadi sekarang semi kan privat ya Mbak ya? Semi privat orang 5. Biayanya pun mungkin memang agak mahal ya, tapi yang dibawa itu sangat banyak. Ya, itu kalau misalnya ikut kelas pindang itu seluruh yang dimasak itu boleh dibawa pulang ya Mbak? Iya, 1 porsi pindang tulang, pindang ikan, pindang ayam bumbu, brengkes, sambal buah, diajarin semua tips dan triknya memasak udah dapat pindang. ilmu, dapat makan pulang. Bawa pulang lagi. Iya. Nah, buat ibu-ibu ikut kelas tambahan situ dapat lagi disayang suami. Puas kan. Bonus es kacang. Nah, es kacang. Bonus es kacang kalau yang privat. Kalau memang ada teman-teman UMKM yang ingin berkolaborasi dengan kita, boleh. Nah, bisa langsung datang ke rumah Ira. Ini juga sih, maksudnya di sini ya, kita di sini. Boleh. Jadi nanti semuanya insya Allah kita bantu ya. Atau mau direpotin kita, obrak-abrik dapurnya seperti Mbak UU. Digeradaki. Iya. Sampai masuk rumah ini. Iya. Karena tadi di luar hujan deras. Terima kasih banyak Mbak Safiro. Oke, sama-sama. Kemarin Mbak siapa ya yang ikut lomba itu? Mbak Indah sama Mbak Yuli. Mbak Indah sama Mbak Yuli. Salam juga buat Mbak Indah, Mbak Yuli ya. Kapan-kapan lah kita nanti main sama mereka lagi. Iya. Kalau ada misalnya Dapur Kemas Nimas ada menu baru, tembak lah langsung Ira. Langsung boleh. Begancang. Langsung kita ancepin. Kita ancepin. Kita pamitan dulu. Mbak Safiro, jangan lupa follow sosial medianya Dapur Kemas Nimas. Ya, di bawah dan juga alamatnya di bawah ya. Sambil masukin di bawah ya. Nah, itu. Follow juga Ibu sosmed kita di bawah di Instagram @lemaknianoy. lemaknian_oy. Aku lupa kemarin aku yang bikin.
Di Facebook di Lemak Nian Oi dan juga di YouTube di Lemak Nian Oi. Ya, jangan lupa di like, comment, and share. Subscribe. Kalau gue juga kecil itu subscribe. Terima kasih banyak. Saya Sadam Kemas Saya Ira Nyimas. dan juga Safira Fasya. pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Jangan lupa nonton video kita yang lainnya di channel YouTube Lemak Nian Ya, Oi. pantengin ya. Pantang pulang sebelum kenyang. Diet besok aja. aja. Lemak Nian Lah, apa? Oi. Yeay.